Jadi kalau menurut saya sampai saat ini Afghanistan itu masih belum bisa dikategorikan sebagai Darul Islam, yang definisinya adalah sebuah negeri yang di dalamnya diterapkan hukum-hukum Islam dalam segala aspek kehidupan, dan yang kedua keamanannya itu di tangan kaum muslimin. Itu definisi Darul Islam. Jadi kalau kita lihat indikator yang pertama, yaitu diterapkannya hukum-hukum Islam, ini menurut saya ini sebagian mungkin ada ya, tetapi pada sebagian yang lain itu kita masih meragukan ya. Yang saya katakan ada itu misalnya dalam politik dalam negeri, mungkin mereka sudah punya visi untuk menerapkan hukum Islam di dalam negeri. Misalnya mereka mengatakan nanti ada pendidikan yang juga bisa diakses wanita, wanita juga boleh bekerja, boleh sekolah, dan lain-lain ya. Saya kira ini juga satu bentuk penerapan syariah Islam. Tapi yang menjadi pertanyaan adalah penerapan syariah Islam di dalam konteks luar negeri. Ini yang menurut saya itu sangat diragukan, karena salah satu unsur dalam politik luar negeri itu diantaranya dalam masalah-masalah perundingan dengan negara-negara barat itu seharusnya tidak ada perundingan-perundingan yang membuat ada dominasi orang-orang kafir kepada orang Islam. Ya ini juga sebenarnya bagian dari penerapan hukum Islam kan, tidak hanya untuk dalam negeri tapi luar negeri juga. Nah dengan adanya kesepakatan di Doha tadi yang sudah disinggung oleh Ustadz Budi Mulyana tahun 2020, itu sangat jelas sekali bahwa butir-butir dari kesepakatan Doha itu masih ingin mempertahankan dominasi Amerika di Afghanistan. Ya, itu bisa kita lihat dari bagaimana butir perjanjian bahwa Taliban itu menjamin bahwa di negerinya itu tidak boleh ada bibit-bibit kebangkitan Islam. Ya kan, berarti itu tidak dibenarkan dalam syariah Islam ada dominasi kafir kepada kaum muslimin. Ya, di dalam surat An-Nisa ayat 141 Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Wala yaj'alallahu lil kafirina 'alal mu'minina sabila." Dan sekali-kali Allah tidak akan memberikan jalan, sembarang jalan kepada orang-orang kafir untuk menguasai atau mendominasi orang-orang yang beriman. Jadi dalam surat An-Nisa ini ayat 141 Allah ini mengharamkan jalan apapun, apakah itu jalan politik, jalan ekonomi, jalan negosiasi dan sebagainya, termasuk jalan militer tentunya, yang dengan jalan itu orang-orang kafir itu bisa mendominasi, mengontrol, mengendalikan orang Islam. Itu nggak boleh. Jadi sejak kesepakatan di Doha tahun 2020 itu adalah suatu kesalahan secara politik dan sekaligus secara agama, itu bisa disebut keharaman ya, suatu dosa yang seharusnya tidak dilakukan oleh Taliban. Jadi ini indikator pertama dari Darul Islam. Mungkin kalau untuk dalam negeri ada ya, tapi kalau untuk politik luar negeri itu dari sejarah sebelumnya tahun 2020 itu mereka tidak berpegang kepada syariah Islam, itu yang bisa saya katakan. Kemudian yang kedua, kriteria dari Darul Islam itu adalah keamanan negeri, sebuah negeri itu dipegang oleh kaum muslimin. Nah ini juga masih belum bisa, karena dari berita terakhir yang saya ikuti itu masih ada sekitar 4.500 tentara Amerika yang ada di Afghanistan. Jumlah yang akan ditarik itu total ada 20.000 yang itu dijanjikan oleh John Biden akan ditarik akhir Agustus. Tapi sampai sekarang itu masih ada sekitar 4.500 yang ada di Amerika, di Afghanistan, dengan alasan membantu evakuasi orang-orang itu keluar dari Afghanistan. Jadi ini menurut saya belum bisa dikatakan murni wilayah Afghanistan itu semuanya itu dikuasai oleh tentara-tentara Islam, itu masih belum bisa, karena masih ada sebagian dari tentara Amerika Serikat yang ada di Afghanistan. Ya, jadi masih sulit kita mengatakan bahwa Afghanistan itu sudah termasuk Darul Islam atau yang secara politik itu disebut ya sering diterjemahkan sebagai negara Islam ya. Jadi ini masih sulit. Nah, apalagi
ada indikasi-indikasi yang tadi sudah disampaikan oleh Ustadz Budi Mulyana bahwa nampaknya mereka punya visi Islam, tapi Islam lokal, ya. Jadi tidak ingin menjadi kekuatan Islam global yang seharusnya. Ini kan berbeda dengan apa yang pernah terjadi di dalam sejarah, bahwa yang namanya sistem pemerintahan Islam atau khilafah itu adalah suatu kekuatan politik yang ini memiliki wilayah wilayah politiknya itu global, ya, tidak lokal hanya terbatas Islam hanya untuk Afghanistan, kan enggak. Islam itu kan untuk semua orang, rahmatan lil alamin. Semestinya semua umat Islam itu bergabung dalam satu pemerintahan, prinsipnya kan begitu. Nah, kalau seperti yang tadi disampaikan, ya ini nampaknya ini tidak akan apa yang dilakukan oleh Afghanistan ini, ya, rezim Taliban yang menguasai Afghanistan sekarang ini sulit untuk disebut menjadi Darul Islam. Ya, saya kira itu. Sulit ya. Ya, baik. Ada lagi Pak Kiai yang ingin disampaikan? Nah, yang ingin saya sampaikan begini, satu kekeliruan politik langkah yang dilakukan oleh Taliban itu adalah mereka berunding dengan Amerika Serikat. Itu kesalahan yang sangat besar. Ya, kenapa? Menurut saya itu ada dua hal. Yang pertama itu ditinjau dari karakter politik Amerika yang itu suka menipu. Kemudian yang kedua itu bahwa perjanjian dengan perundingan dengan Amerika seperti di kesepakatan 2 itu sangat terlihat bahwa kepentingannya itu hanya untuk kepentingan Amerika supaya Amerika tetap bisa berpengaruh di Afghanistan. Jadi kalau faktor pertama, kenapa Amerika Serikat itu bangsa penipu? Karena bisa jadi begini, bisa jadi dia menyatakan akan angkat kaki, pasukannya akan angkat kaki dari Afghanistan lewat satu pintu. Tapi bisa jadi lewat pintu lain itu masuk lagi. Nah, seperti sekarang ini berita yang terakhir yang saya baca hari ini, Presiden Amerika Serikat Joe Biden itu mungkin akan mempertimbangkan pasukan Amerika yang ada sekarang itu tidak akan, yang sekarang ada, yang sekitar tinggal 4.500 itu tidak jadi keluar dari Afghanistan, tapi akan dipertahankan dengan alasan membantu evakuasi orang-orang yang eksodus ya dari Afghanistan keluar. Nah, ini kan menurut saya bisa jadi nanti pasukan ini 4.500 bisa bertambah lagi, akhirnya bisa masuk lagi gitu. Jadi Amerika Serikat itu punya reputasi sebagai negara yang suka berbohong atau penipu. Menurut saya ini harus diwaspadai oleh para politisi Taliban, ya. Ada bukti yang sangat kuat. Misalnya dulu tahun 2003 ketika Amerika Serikat itu melakukan invasi ke Irak, ya. Irak itu alasannya apa? Ketika seorang jenderal Amerika itu melakukan presentasi di PBB waktu itu. Dia mengatakan di Irak itu ada senjata pemusnah massal. Ini kalau tidak segera diserang, diinvasi, ini bisa mengancam Barat. Ternyata setelah diinvasi itu pada bulan Maret tahun 2003, itu nggak ada yang namanya senjata pemusnah massal itu di Irak. Gitu. Jadi itu kan artinya mereka itu atas dasar kebohongan itu bisa menyerang sebuah negeri muslim dengan korban yang sangat luar biasa di Irak itu tahun 2003. Kalau menurut catatan resmi itu yang menjadi korban invasi Amerika di Irak itu sekitar 500.000 orang, tapi kalau catatan tidak resmi itu sekitar 1 juta orang muslim yang meninggal karena invasi Amerika di Afghanistan. Dan itu didasarkan pada apa? Didasarkan pada berita bohong atau hoax. Ya, Amerika mengatakan ada senjata pemusnah massal, ternyata nggak ada. Indonesia juga pernah menjadi korban kebohongan atau penipuan Amerika, ya, khususnya dalam bidang pembangunan, ya. Mungkin teman-teman masih ingat ada buku yang namanya Economic Hitman yang ditulis oleh John Perkins. Dia itu adalah seorang konsultan ahli dari Amerika yang membuat analisis kebutuhan apa sih Indonesia ini, kebutuhan listrik macam-macam, itu banyak manipulasi yang sebenarnya itu hanya untuk menguntungkan Amerika gitu. Coba teman-teman baca bukunya itu, Economic Hitman, licik sekali itu orang Amerika itu. Akhirnya kan dia membuat bukunya itu karena merasa ada perasaan bersalah itu John Perkins itu.
Jadi menurut saya para politisi Taliban atau para politisi Muslim pada umumnya itu menurut saya harus mempunyai kesadaran bahwa Amerika itu adalah bangsa pembohong atau penipu. Saya kira itu yang ingin saya sampaikan sebagai tambahan. Terima kasih. Baik, menurut pandangan Pak Kiai sendiri untuk membangun pemerintahan Islam sendiri seperti apa Pak Kiai? Prinsip-prinsipnya mungkin ya, tahapan-tahapannya, perjuangannya seperti apa? Apakah yang dilakukan Taliban juga melakukan bisa dikatakan mungkin toriko atau tahapan-tahapan yang sama sebagaimana perjuangan yang dilakukan oleh Rasulullah atau bagaimana Pak Kiai? Ya, jadi dalam kitab Nizamul Hukmi fil Islam yang ditulis oleh Syekh Abdul Qadim Zalum itu disebutkan ada 4 syarat sebuah negeri itu kalau ingin menjadi sebuah Darul Islam atau identik dengan khilafah, itu ada 4 syarat sebuah negeri itu bisa betul-betul menjadi khilafah yang seharusnya, yang ideal ya. Yang pertama adalah beliau menyebut dalam bahasa Arab itu an yakuna sultanu dzalikal qutri sultanan hakikian aidzatian wala yastanitu ila sultanin kafirin au nufudhi kafir au nufudhin kafirin. Jadi syarat yang pertama itu sebuah negeri itu kekuasaan atau sultan di negeri itu setelah diambil alih kekuasaannya itu memang betul-betul kekuasaan yang mandiri, yang independen, tidak bersandar kepada kekuasaan kafir atau pengaruh orang kafir. Nah, ini syarat yang pertama. Jadi ketika Taliban misalnya dia memegang kekuasaan, itu pertanyaannya adalah kekuasaan itu dia peroleh apakah memang murni kekuatan yang mendukung itu umat Islam, bersandar kepada kekuatan umat Islam saja, atau sandarannya itu dia ada sandaran negara-negara kafir yang mempersilahkan dia untuk memiliki kekuasaan. Jadi syarat yang pertama sultan. Nah, ini kalau tadi saya melihat penjelasan dari Ustadz Budi Mulyana, ini diragukan karena nampaknya ada semacam barter bahwa Amerika Serikat akan keluar dari Afghanistan, tapi Amerika Serikat membuat syarat. Jadi seakan-akan Amerika itu mau bilang gini sama Taliban, aku mau menarik pasukanku sekitar 20 ribu orang nanti akhir Agustus tahun 2021, tapi syaratnya ini, kamu satu, jangan menggunakan senjata untuk perjuanganmu. Kemudian yang kedua, jangan jadikan Afghanistan sebagai tanah untuk bangkitnya umat Islam atau yang disebut dengan istilah terorisme tadi. Itu kan artinya ada syarat yang harus dipenuhi oleh rezim Afghanistan yang baru sekarang. Jadi ini sangat diragukan kekuasaan mereka itu kekuasaan yang murni bersandar kepada kekuatan umat. Itu syarat yang pertama. Yang kedua adalah sebuah negeri itu bisa disebut betul-betul khilafah itu ketika sistem hukumnya itu menerapkan hukum syariah Islam untuk seluruh aspek kehidupan. Dan yang kedua, mulai melaksanakan dakwah Islam ke seluruh penjuru dunia. Ini syarat yang kedua. Jadi ada sistem hukum yang itu dia terapkan, ya, dan kemudian ada visi untuk menyebarkan dakwah Islam ke seluruh dunia. Nah, ini sebenarnya ada indikatornya. Kalau misalnya betul-betul mereka ingin menerapkan syariah Islam, itu minimal itu kita bisa melihat blueprint-nya atau ya semacam draft ya, konstitusi yang bisa kita baca. Sebenarnya mereka itu maunya apa syariat Islam? Saya berusaha melacak di internet dengan kata kunci Dustur Al-Imarat Al-Islamiyah Al-Afghanistan di Google, yang artinya itu undang-undang atau konstitusi Imarat Islamiyah Afghanistan. Saya berharap saya mendapat draftnya lah, paling tidak itu isinya singkat saja. Tapi yang saya peroleh hanya pernyataan begini, kami menolak demokrasi, tapi yang penting kami hanya ingin syariat Islam, bukan yang lain. Ini menurut saya, ya saya menghargai pernyataan tidak menolak menolak demokrasi dan hanya menginginkan syariat Islam, tapi syariat Islam itu kan beragam. Yang mana yang mau diterapkan, yang ditabani atau yang diadopsi, yang kemudian diterapkan, itu kan semestinya bisa dirumuskan dalam bentuk sebuah rancangan konstitusi yang
itu bisa diakses oleh semua orang, sehingga itu bisa dinilai oleh siapapun. Ini loh syariat Islam secara internal yang ingin kami terapkan tuh ini, dalam bidang pendidikan seperti ini, dalam bidang sistem pemerintahan seperti ini, dalam bidang politik luar negeri seperti ini. Mestinya kan seperti itu, tapi ternyata tidak. Ya. Nah, kemudian dakwah Islam. Nah, ini juga penting. Jadi dakwah Islam ke luar negeri itu juga harus menjadi visi dari sebuah pemerintahan yang mengklaim dirinya sebagai negara khilafah. Ya, belum apa-apa sudah berunding dengan Amerika Serikat. Belum apa-apa sudah, yang saya baca itu mereka mengakomodasi keinginan UNICEF atau PBB untuk melaksanakan pendidikan untuk perempuan. Nah, menurut saya curiga, jangan-jangan ini bukan pendidikan untuk perempuan, tapi membacanya pendidikan ala barat untuk perempuan. Karena pendidikan dalam Islam itu sebenarnya bisa diakses oleh laki-laki atau perempuan, tetapi masalahnya pendidikan macam apa yang kalau di belakangnya itu adalah UNICEF, itu dari PBB, pasti itu adalah pendidikan yang basisnya itu adalah paham sekularisme. Lalu pendidikan yang seperti apa? Kan kita nggak bisa melakukan penilaian kalau pemerintahan Taliban sendiri tidak punya rancangan konstitusinya. Jadi itu indikator yang kedua, sebuah negeri bisa disebut khilafah itu ketika sistem hukum yang diterapkan itu adalah syariah Islam dan dalam segala aspek kehidupan, ya, sistem pendidikannya, politiknya, ekonominya. Kemudian ada visi menyebarkan dakwah Islam ke luar negeri. Kemudian yang ketiga itu adalah keamanannya. Jadi yang pertama tadi kekuasaan, kedua sistem hukum dan dakwah, kemudian yang ketiga itu keamanannya. Jadi keamanannya itu harus berada di tangan kaum muslimin, tidak boleh dipegang oleh orang-orang non-muslim. Ini juga tidak terpenuhi, karena masih ada sebagian pasukan Amerika, 4.500 yang masih tersisa di sana. Dan kemungkinan menurut saya ini tidak semakin berkurang, tapi bisa jadi semakin bertambah. Dengan cara apa? Ada rekayasa-rekayasa chaos di Afghanistan itu akan direkayasa, dibuat chaos, sehingga ada alasan bagi Amerika atau pihak lain untuk melakukan intervensi ke Afghanistan. Itu yang perlu diwaspadai oleh rezim sekarang di Afghanistan. Kemudian syarat yang terakhir, yang keempat adalah pemimpin atau khalifah yang dibaiat itu harus memenuhi syarat-syarat inqiqad atau syarat-syarat wajib seorang khalifah. Mungkin ini bisa terpenuhi, mungkin ya, tapi 3 syarat yang lain tadi saya meragukan bisa terpenuhi di rezim yang ada sekarang. Kalau yang keempat ini, seorang khalifah itu syarat wajibnya itu ada 7, yang itu syarat baiat, ya. Pertama, dia harus seorang muslim, tidak boleh non-muslim. Yang kedua itu laki-laki, tidak boleh perempuan. Kemudian akil, berakal, tidak boleh orang yang punya gangguan jiwa. Kemudian balik, dewasa, tidak boleh anak-anak atau belum balik. Yang kelima itu adalah merdeka, bukan budak. Yang keenam itu adalah memiliki sifat adil, ya, atau bahasa fikihnya itu al-adalah, lawannya kefasikan. Kalau bahasa umumnya kredibilitas moral. Jadi bukan orang yang suka mabuk, orang yang suka berzina, orang yang suka khomer atau suap menyuap terus jadi pemimpin dalam Islam, enggak layak itu. Tidak memiliki sifat adil karena dia fasik, ya. Yang terakhir itu memiliki kudroh, kemampuan. Ya, kemampuan itu bisa berarti kemampuan fisik, bukan orang yang sakit, yang tidak kuat secara fisik. Termasuk kudrohnya di sini adalah kudroh dalam hal manajemen dan leadership. Nah, ini 7 syarat ini yang harus dimiliki oleh seseorang yang dibaiat sebagai khalifah. Di samping ada 3 syarat yang tadi. Yang pertama itu kekuasaannya harus mandiri, tidak di bawah bayang-bayang orang kafir atau negara kafir. Kemudian yang kedua itu sistem hukum harus islami dan ada visi dakwah ke luar negeri. Yang ketiga itu keamanannya itu harus berada di tangan kaum muslimin. Dan yang keempat, khalifah yang dibaiat itu wajib memenuhi syarat-syarat wajib baiat yang 7 tadi. Pertama, muslim. 2, laki-laki. 3, berakal. Keempat, balik. Yang kelima itu merdeka, tadi merdeka, ya, bukan budak. Yang keenam itu adil, ya, bukan orang fasik. Dan ketujuh, mempunyai kemampuan, baik kemampuan secara fisik maupun kemampuan dalam hal manajemen dan leadership.